Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita kembali mempelajari yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu masih di pelajaran yang keempat, yaitu tentang akhir hayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan kita lanjut. Kalian buka buku kalian di halaman 79. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silahkan dibuka di halaman 79. B. Wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 bulan setelah Haji Wada, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sakit panas. Badannya terus melemah. Walaupun demikian, beliau tetap mengimami sholat. 3 hari menjelang wafatnya, beliau tidak dapat mengimami sholat. Dalam khutbahnya yang terakhir, beliau bersabda, "Aku berwasiat pada kalian untuk berbuat baik terhadap orang Ansor. Sesungguhnya orang-orang Ansor adalah orang dekatku di mana aku berlindung kepada mereka. Mereka telah melalui apa yang menjadi beban mereka dan masih tersisa apa yang akan menjadi hak mereka. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada siapa saja di antara mereka yang berbuat baik dan maafkan siapa saja di antara mereka yang berbuat kesalahan." Setelah itu beliau menunjuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti imam sholat. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau menggantikan, yaitu menjadi imam sholat selama 3 hari. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sangat erat kedekatannya. Bahkan istrinya Nabi pun, Sayyidatuna Khadijatul Kubro, yaitu melalui wasilah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, waktu Nabi Muhammad SAW berdagang. Nah, melalui wasilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad kenal dengan istri beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubro. Sehari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau memerdekakan para budak lelakinya. Beliau juga menyedekahkan uang beliau yang tersisa sebanyak 7 dinar. Beliau memberikan senjata-senjata kepada kaum muslimin. Pada waktu duha, beliau memanggil putrinya Sayyidatuna Fatimah bahwa beliau akan segera menghadap Allah. Mendengar hal itu, Sayyidatuna Fatimah menangis. Kemudian beliau berbisik lagi kepada Fatimah. Beliau mengatakan bahwa anggota keluarga pertama yang akan menyusulnya adalah Fatimah. Mendengar hal itu, Sayyidatuna Fatimah, putrinya Rasulullah SAW, tersenyum. Ya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memanggil cucunya Hasan dan Husain. Beliau juga memanggil istri dan anggota keluarganya yang lain. Beliau kemudian memberikan wasiat yang terakhir, "Ingatlah sholat dan tobatlah." Tidak berapa lama kemudian beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Manusia pilihan Allah itu wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, atau 8 Juni 632 Masehi. Jadi sebelum Nabi wafat, sedikit cerita, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, nah itu ada tamu yang datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tamu tersebut mengucapkan salam ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang membukakan pintu tersebut adalah Sayyidatuna Fatimah. Ketika Sayyidatuna Fatimah membukakan pintu, kemudian ditanya mau cari siapa.
mau cari Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Fatimah katanya Nabi Muhammad sedang sakit, sedang kurang sehat, jadi tidak bisa ditemuin. Gitu. Oh ya udah, akhirnya Sayyidatuna Fatimah masuk ke dalam, menemui Nabi Muhammad SAW kembali. Ditanya sama Nabi Muhammad, sama ayahnya, wahai anakku, siapa yang datang? Begitu. Pokoknya kemudian nggak tahu tuh, pokoknya nyari Nabi Muhammad SAW, nyari engkau wahai ayahku, kata Sayyidatuna Fatimah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya yang datang itu adalah malaikat Israel. Gitu. Kita sama-sama tahu bahwasanya malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Akhirnya di situ dipanggil kembali itu tamu tersebut, yaitu malaikat Israel, masuk ke dalam, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menanyakan, di mana malaikat Jibril yang biasanya menemani aku? Seperti itu. Kemudian singkat cerita, malaikat Israel menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, sungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu, wahai Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ, kira-kira aku diizinkan atau tidak untuk mencabut nyawamu? Kalau sekiranya kita ditawarkan begitu, wahai kamu, kamu mau nggak saya cabut nyawanya? Mungkin kita lebih memilih tidak, gitu. Tapi Nabi Muhammad apa? Kalau memang itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku siap untuk dicabut nyawaku. Gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, dicabutlah nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti gimana seterusnya? Nanti ada sikap para sahabat ketika nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut, kemudian dengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Nah, ceritanya nanti akan kita lanjut itu di pertemuan yang berikutnya. Ya, perlu digarisbawahi, Nabi Muhammad meninggal atau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, hari Senin. Ya, lahir hari Senin, wafat pun hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya pun tanggal 12 Rabiul Awal. Baik, sampai di sini dulu anak-anak materi kita. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan dapat kalian ambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Betapa sabarnya Nabi Muhammad SAW, betapa ikhlasnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.